Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk tetap belajar meskipun dalam keadaan apapun. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala apapun yang dicontohkan beliau maka kita akan mengikutinya karena adalah sebuah sunnah. Baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya seharusnya itu yang isi adalah Mas Hendra, akan tetapi Mas Hendra pada kali ini tuh halangan untuk hadir. Maka di sini saya menggantikan beliau daripada kosong, karena ini adalah kegiatan rutin kita di Panti Asuhan Rahmah ini. Pada kesempatan malam ini, karena saya adalah mengampu materi fikih, begitu juga dengan mengampu materi tauhid, maka di sini saya akan bercerita tentang fikih terlebih dahulu ya. Jadi kita belajar ilmu fikih ini belajarnya dari awal. Mungkin kalian kemarin sudah belajar dari awal, maka pada kesempatan kali ini kita belajar lagi dari awal, karena fikih ini sebuah jalan kita. Artinya ketika kita memulai agama Islam, kita bertauhid tinggi namun kita tidak mengetahui fikih, itu artinya kita itu tergolong menjadi orang-orang yang fasik seperti itu. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita itu semuanya diatur dalam fikih. Oleh sebab itu maka di sini kita perlu belajar yang namanya fikih, dan itu memang harus. Sebagai contoh saja, ketika kita sudah bertauhid tinggi, misalkan ya, kita bertauhid meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, akan tetapi kita tidak akan mengetahui seberapa jauh kita itu mengimani Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengetahui fikihnya. Artinya fikih dan ilmu tauhid ini harus sama-sama seimbang. Ya, kita belajar tauhid maka kita harus belajar fikih. Kita tidak akan bisa mencapai tingkatan hakikat kalau kita belum bisa mencapai syariatnya sama torekatnya. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah kitab Thaharah. Thaharah. Pernah mendengar Thaharah ya? Apa nak? Thaharah ya? Bersuci. Mungkin orang Indonesia mengartikan Thaharah itu bersuci. Ya, diartikan adalah suci. Suci itu artinya bukan hanya sekedar bersih. Kalau bersih sekilas dia bersih, misalkan Joko habis mandi bersih. Tapi belum tentu Joko habis mandi itu suci, karena tadi ngentut misalkan, kan seperti itu. Jadinya suci itu berbeda sekali dengan yang namanya bersih. Akan tetapi ketika kita sudah suci, maka kita pasti bersih di situ.
Baik, dalam pembahasan thaharah ini ada beberapa hal yang memang perlu kita bahas, yaitu yang pertama adalah alatnya. Alat untuk bersuci. Jadinya ya namanya thaharah itu, namanya untuk bersuci itu harus memiliki alat, karena bersuci itu yang akan kita sucikan adalah ini. Sebelum kita mensucikan hati, kita harus mensucikan fisik kita terlebih dahulu. Fisik itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah fisik kita bersih, maka di situ nanti akan muncul kebersihan atau muncul kesucian dalam hati. Seperti itu. Yang kedua adalah kaifiyah. Kaifiyah itu adalah tata cara bersuci. Tata caranya apa? Tata cara. Ya, tata cara itu contohnya adalah ini. Misalkan kamu cewek itu sing bener piye lho? Apakah sekedar hanya bersih saja atau gimana? Oh, kadang-kadang misalkan jokong nguyuh ya. Jokong nguyuh wis iki arep nguyuh wis rampung gitu. Wis mandeg wis ora ning nguyuh sing matur berarti mandeg. Wis ya. Terus digerujuk. Tapi di situ ternyata joko itu masih menyimpan uyuh. Suatu saat ketika DE rukuk, maka pipis itu akan keluar. Lah di sini makanya yang namanya bersuci ya itu ada tata caranya. Istinja pun ada tata caranya. Dan efeknya juga banyak sekali loh. Ketika seorang itu istinjanya kurang benar, maka biasanya dia kalau nggak abeyen, misalkan BAB ya, istinjanya kurang benar, dia terkadang kena ambeien, ngerti ambeien ya, penyakit silit double di mana ini. Terus misalkan kita nguyuh kok istinjanya itu nggak bener, apa yang akan terjadi? Kita juga akan kena anyang-anyangan. Pernah anyang-anyangan? Itu karena apa? Karena istinja kita tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Makanya di dalam ilmu fikih ini maka semuanya akan dibahas. Begitulah indahnya Islam. Jadinya Islam itu lengkap, sungguh luar biasa. Makanya yo untung aja kita menjadi orang Islam itu sangat-sangat untung sekali. Yang selanjutnya adalah macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Ini jenis-jenis najis itu wae yang harus kita sucikan. Nanti dalam bersuci kita akan bahas itu. Yang selanjutnya adalah benda yang wajib disucikan. Benda-benda yang wajib disucikan. Benda apa saja tuh yang wajib untuk disucikan? Jadi benda itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kita ini yang perlu disucikan, tapi benda-benda sesuatu yang akan kita pegang dan lain sebagainya itu perlu juga disucikan. Misalkan ini piring ini bekas diwong misalkan, kenaan telek kucing ya, istilahnya kucing ya. Di situ maka itu juga perlu dibersihkan sebelum untuk dibuat makan. Kira-kira benar? Kan gitu. Nah, setelah itu sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Ini kita dalam thaharah ini harus mengetahui sebabnya apa harus bersuci gitu. Terus mensucikannya seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ini kita harus mengetahui dulu kenapa sih kita harus bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satamani Gusti Allah iku yuhibbut tawwabina, yuhibbu seneng sapa Gusti Allah at-tawwabina marang wong kang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin, yuhibbu seneng sapa Gusti Allah al-mutatahhirin marang wong kang sesuci.
sesuci. Artinya di dalam bersuci ini bahwasanya Allah itu senang melihat orang-orang yang suci. Artinya ketika kita gini, kira-kira nek misalkan awakmu arep mlebu sekolah ngono kae ijik lagi bermasak ini ya kan duwe sama Madinah ya misalkan. Lagi arep mlebu sekolah ijik lagi bermasak ora adus wis ora kira gitu minggur ganti klambi cek kumut-kumut ngono ke arah sekolah patut to, Pak? Hah? Ora to ya ambune anu apa jenenge lek kecut dan lain sebagainya. Enggak patut. Apalagi ketika kita hendak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kita itu ya kayak kumuh gitu? Apa pantas? Makanya dalam hal ini Rasulullah sering mencontohkan ketika hendak dalam sholat aja ya, dalam sholat ini menghendakkan Rasulullah mencontohkan. Salah satunya adalah kita dilarang untuk makan makanan yang baunya itu mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Misalnya itu. Terus yang selanjutnya ada contoh lagi, ketika kita hendak sholat itu disunahkan lagi untuk apa? Untuk bersiwak. Lau an asyqa ala ummati. Dan apabila tidak memberatkan umatku, kan itu. Intinya dalilnya seperti ini, apabila tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan mewajibkan siwak sebelum bersiwak sebelum sholat. Itu hadisnya Muslim. Seperti itu sampai seperti itu. Makanya ketika kita hendak bertemu dengan Allah, karena Allah itu zat yang maha suci kan gitu ya, maha suci itu ya, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Kira-kira lah misalkan awak dewe kumuh, awak dewe reget, mambu dan lain sebagainya, ya tak kira Gusti Allah kan nyedek ya ora sudi ya. Cara Gusti Allah gelem iso ngene, cok lho ambu ngono karo mertamu nyang aku kan ngono ya toh. Cara Gusti Allah iki gelem iso. Tapi Gusti Allah iso ya los ae. Gusti Allah wajar. Baik. Selanjutnya gini. Bersuci atau taharah itu ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Hadas itu hal-hal yang sifatnya itu terkadang juga tidak bisa kita ketahui. Artinya kita bersuci dari hadas itu ketika kita hendak mengamalkan suatu ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu ibadah apa? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, waktunya semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah ada contohnya, waktunya. Contohnya apa? Ibadah mahdhah itu salah satunya apa? Sholat. Ya rukun Islam itu ibadah mahdhah itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, gitu ya. Itu semuanya adalah ibadah mahdhah. Artinya semuanya tata caranya, waktunya, tempatnya dan lain sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ketika kita sudah berhadas, maka kita harus membersihkan hadasnya terlebih dahulu. Artinya itu dalam ibadah mahdhah ini kita perlu suci dari hadas itu. Yang selanjutnya adalah hubat. Tahu hubat? Hubat itu cara membersihkannya itu sesuatu hal yang harus dibersihkannya sehingga hilang rasa, bau, warna, wujud dan rasanya. Semuanya itu harus hilang. Nah misalkan Zainal kok cewek kok isek
ambune kok isih ini berarti ini sekira najis. Nah, itu berarti najisnya belum hilang, makanya harus hilangkan sampai bersih. Digerujuk banyu sampai bersih. Seperti sampai hilang baunya, hilang. Bila perlu lah ini waduh kok iki ya rasanya. Mungkin sekali-kali dilatai ora apa-apa. Sekali-kali. Nah ini dalam hal ini ya kan, yang pertama tadi adalah pembersihan khobat, pembersihan hadas ya. Hadas itu cara bersucinya itu dengan mandi jinabah atau mandi besar. Yang selanjutnya adalah dengan cara wudhu, misalkan ya, cara wudhu. Yang selanjutnya adalah dengan cara tayamum juga bisa. Tuh, itu cara bersuci dari hadas. Mandi apa? Wudhu dan tayamum. Tergantung hadasnya, hadas apa. Misalkan Zainal wa baridan, berarti di situ hadasnya adalah zawalul akli, hilangnya akal. Dan cara menghilangnya akal apa? Hilangnya akal itu berarti salah satu dari termasuk apa? Hadas besar, betul terus jadi ini Pak Zainal bar apa jenis edan ini betul terus selanjutnya ini ada yang namanya ya najis. Najis ini ya, najis itu cara mensucikannya itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Najis dengan cara ya itu tadi menghilangkan semuanya bau, rasa dan nyawa. Nah ini berlaku di mana? Berlaku di badannya, ya badan, pakaian dan tempat tertentu. Badan, pakaian dan tempat tertentu. Artinya ketika badan kita atau suatu kena najis, atau pakaian kita atau tempat kita ini ya, di masjid dan sebagainya itu kena najis, maka semua najis itu harus hilangkan dengan tata cara masing-masing. Selanjutnya adalah alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Apa kira-kira alat yang dapat digunakan untuk bersuci? Yang paling utama, yang pertama adalah air. Yang kedua adalah tanah atau debu. Yang ketiga adalah benda-benda yang kering, ya, benda padat yang kering. Ya bisa tisu itu benda padat atau benda cair? Padat. Bisa tisu, bisa lagi apa itu jenis daunan, gitu ya. Bisa kayu, bisa batu, itu boleh untuk bersuci. Misalkan gue pisau nggak ada air yo, kalau tisu yo ento. Ini belum pernah belum pernah camping neng gunung belum pernah toh. Ketika camping neng gunung ini kono ada WC cah angel banget neng gunung. Ngisi ya neng alas sama kayak neng anak ini yo. Nanti akhirnya dengan apa? Dengan tisu. Nanti kalau ketemu air ya langsung dibilas dengan air atau dengan batu ya bisa. Oleh jawab misalkan aku ya oleh batu. Tapi batunya ya sing batu apa halus banget nggak boleh. Kalau ini itu ora iso. Kayak itu keramik ini nggak bisa untuk bersuci, untuk istinja nggak bisa karena nanti hanya bukan kok menyerap zatnya tadi ya bisa diserap tapi malah akan meratakan ke bagian-bagian yang terkena. Baik, cukup itu dulu dan kita lanjutkan pertemuan yang mendatang. Nanti berkuratul hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi